Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di hari Jumat yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersolawat kepada utusannya di akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang beliau sabdakan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu bihi asyra. Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Bada'i al-Fawaid, beliau menyebutkan beberapa pintu-pintu syaitan, yang mana langkah-langkah syaitan inilah yang digunakan untuk menggoda manusia sehingga manusia itu terjerumus ke dalam maksiat atau dosa setelahnya. Beliau mengatakan imsak fudulun nazar, imsak fudulun nazar wa fudulit ta'am wa fudulil kalam wa fudul mukhalatatin nas. Imsak fudul an-nazar, tidak menjaga pandangan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fal ainani zina fahuma an-nazar. Zina mata melalui pandangan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan juga bahwasanya Jarir bin Abdullah pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai utusan Allah, jika kita melihat sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara tidak sengaja, apa yang akan kita lakukan? Rasulullah mengarahkan kepada Jarir bin Abdullah dengan memalingkan pandangan supaya tidak melanjutkan pandangan yang tidak dihalalkan oleh Allah itu. Kemudian dari pandangan itu terkadang orang itu akan melihat atau menganggap sesuatu itu menjadi baik. Istihsan kita sebut. Kemudian ketika kita menganggap itu biasa atau baik, maka itu akan berpengaruh dalam hati kita, sehingga dari hati kemudian kita fikirkan, kemudian dari pikiran itu akhirnya menuju ke maksiat yang lain dosanya, yaitu bagaimana caranya untuk mencapai tujuan dari apa yang dia lihat itu. Dan ini pintu pertama yang Ibnu Qayyim rahimahullah sebutkan. Kemudian beliau menyebutkan imsak fudul at-ta'am, terlalu berlebihan dalam makan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada umatnya untuk tidak memenuhi perutnya dengan
makan, penuh dengan makanan di perutnya. Tapi apa yang diarahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya? Thuluthun li ta'amihi, sepertiga untuk makanan di perutnya, wa thuluthun li syarabihi, sepertiga untuk minumannya, wa thuluthun li nafasihi, sepertiga untuk nafasnya. Sehingga itu adalah porsi yang pas yang menjadi arahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan beberapa faedah, memberikan beberapa faedah, di antaranya sedikit makan, tidak terlalu berlebihan. Di antaranya adalah ketika orang itu tidak terlalu berlebihan dalam makan, mengikuti arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sekiranya cukup untuk menegakkan tulang-tulang kita, tubuh kita untuk beraktivitas sehari-hari. Di antara faedah yang beliau sebutkan adalah orang yang sedikit makannya hatinya lebih tenang dibanding orang yang makanannya lebih banyak. Orang yang sedikit makannya hatinya lebih tenang. Orang yang sedikit makannya pemahamannya lebih tajam dibanding orang yang berlebihan dalam makan. Dan itu hanya di antara faedah-faedahnya. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan setelah fudul an-nazar, fudul at-ta'am, kemudian yang ketiga adalah fudul al-kalam, terlalu banyak bicara. Semua yang kita dengar kita komentari, apa yang kita lihat kita komentari. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan seseorang itu masuk ke neraka, jatuh mukanya ke neraka dan di depannya hidungnya itu neraka karena sebab lisan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Tidak semuanya kita harus komen, tidak semuanya kita harus komentari. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan yang keempat, imsak fudul mukhalatatin nas. Hendaknya untuk tidak terlalu sering banyak membuka diri untuk bergaul kepada manusia, tidak berlebihan dalam bergaul. Dan sebaik-baik arahan atau nasihat adalah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Beliau mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu mencocokkan dirinya dengan teman karibnya. Falyanzur ahadakum ila man yukhalil. Hendaklah kalian, kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti arahan beliau, yaitu hendaknya kita melihat siapa teman karib kita, siapa sahabat terdekat kita. Maka ini kita bisa ambil faedah bahwasanya kita dianjurkan untuk mencari teman yang baik dan juga saleh yang bisa menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan cukup mau berteman di dunia saja, tapi teman kita adalah berteman sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Ahmadu Rabbi wa ashkuruh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma
inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.